Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rusnada Rumayati, NIM 21 dari Prodi Agribisnis dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada industri tahu di UD Sumber Makmur di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Gambaran umum industri tahu. Industri pengolahan tahu di UD Sumber Makmur merupakan salah satu industri rumahan yang memproduksi tahu di Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal dengan bahan baku kedelai. Pemilik usaha ini bernama Ibu Nur Fatmawati. Usaha ini mulai pada tahun 1998 dan berlangsung hingga saat ini. Pada awal berdiri industri ini memiliki tenaga kerja sebanyak 4 pekerja. Industri ini membeli kedelai ke pemasok yang berada di Surabaya dan bahan baku lainnya juga mengulak di penyedia bahan produksi tahu yang ada di Surabaya. Di dalam usaha tahu ini sudah terdapat surat izin usaha atau SIUP, dan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah pajak penghasilan atau PPh. Lalu ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Di sini saya ada 6 aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada aspek teknis, lalu aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek manajerial dan organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek AMDAL. Yang pertama, aspek teknis. Industri tahu ini merupakan salah satu industri rumahan, sebab industri ini mulai dari proses pembuatan hingga pemasaran produk menggunakan rumah dari pemilik usaha. Mengapa demikian? Karena lokasi dekat dengan pasar dan lingkungan sekitar. Untuk ketersediaan bahan baku, industri ini menggunakan kedelai dari bahan baku utama. Kedelai yang digunakan oleh pemilik dibeli dari pasokan yang berasal dari Surabaya. Dan kalau produknya sudah jadi akan dipasarkan ke pasar-pasar terdekat seperti Pasar Kamal, Labeng, Modung, Kuanyar, Bangkalan, Klampis, Puluh, dan Tanjung Bumi. Ketersediaan alat peralatan yang digunakan di industri ini seperti penggilingan kedelai, kain batis, rak bambu, tungku besar atau kompor, wadah untuk merendam kedelai, dan ember. Dan juga ada proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai proses pencetakan dan pengemasan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran dan bauran pemasaran dari industri tahu ini yaitu segmentasi pasar dari industri tahu ini konsumen kalangan menengah ke bawah. Lalu yang target pasar adalah para konsumen, biasanya seperti tukang sayur yang biasanya berjualan di pasar. Jadi mereka itu mengulak. Dan juga ada seperti ibu-ibu rumah tangga yang langsung beli ke pabrik tersebut. Industri tahu ini memposisikan produknya sebagai makanan yang bergizi, berkualitas, serta harga terjangkau. Dan juga industri tahu ini mempunyai produk berupa tahu di mana merupakan produk yang sering dibeli atau dikonsumsi kemudian habis dan juga memiliki banyak manfaat. Industri tahu milik Ibu Nur Fatmawati berada di Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lalu untuk harga yang ditetapkan oleh industri ini yaitu disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran dengan harga 500 per biji. Industri tahu ini mempromosikan produk tahu tersebut ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, produk tahu juga dipasarkan ke penduduk sekitar industri tahu. Selanjutnya ada aspek finansial. Industri tahu di UD Sumber Makmur pada proses pendirian usahanya menggunakan modal sebesar 302.475.000. Seluruh modal yang digunakan merupakan modal pinjaman dari bank dengan mengeluarkan pajak penghasilan setiap bulannya yaitu 50.000 per bulan. Berikut rincian biaya tetap pada industri tahu dan rincian biaya variabel pada industri tahu di UD Sumber Makmur. Total variabel dalam sebulan yaitu 59.400.000, sedangkan total variabel dalam setahun yaitu 712.800.000 rupiah. Nah, berikut rincian penjualan selama 5 tahun. Pada tahun 2016 penjualannya yaitu 907,200. Pada tahun 2017 yaitu totalnya 907,320.000 rupiah.
2018 907,400, 2019 907,430, dan 2020 yaitu 907,480. Dan untuk perhitungan NPV yaitu jadi total cash PV bersih dikurangi investasi, maka hasilnya yaitu 278,859,450. Berikut perhitungan payback period dengan hasil PP-nya 1. Jadi payback period adalah 2 tahun 1 bulan. Mohon maaf 6 bulan itu salah. Jadi hasilnya 2 tahun 1 bulan. Jadi perhitungan payback period diketahui bahwa modal atau investasi dari industri tahu UD Sumber Makmur selama 2 tahun 1 bulan. Sehingga usaha industri tahu UD Sumber Makmur dikatakan layak sebab memiliki tingkat pengembalian modal lebih cepat. Yaitu selanjutnya ada ARR. Berikut perhitungannya yang ada di tabel atas. Lalu ada total NPV. Total NPV kas bersih dikurangi investasi, maka jumlahnya 278,859,450. Berdasarkan hasil dari perhitungan NPV di atas, maka usaha industri tahu UD Sumber Makmur dikatakan layak karena sesuai dengan nilai kriteria NPV lebih besar daripada 0. Nah, berikut perhitungan NPV DV 50% dan perhitungan NPV DV 70%. Dan diketahui total IRR yaitu 60,9%. Nah, selanjutnya ada perhitungan probability index dengan total 1,9. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha pada industri tahu UD Sumber Makmur, menurut nilai probability index yang bernilai 1,9 yang artinya usaha ini layak karena nilai PI lebih besar daripada 1. Jadi dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa industri tahu di UD Sumber Makmur secara aspek finansial adalah layak atau baik. Yang keempat ada aspek manajerial dan organisasi. Pada usaha industri tahu UD Sumber Makmur, perencanaan lebih dilakukan pada penjadwalan produksi dan sistem pengadaan sumber-sumber bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku disesuaikan dengan jumlah produksi yang akan diproduksi selanjutnya. Dan untuk pengorganisasian pada usaha tahu Ibu Nur Fatmawati ini dengan jumlah tenaga yang bekerja 7-15 karyawan tetap yang khusus mengolah kedelai, bahan baku lainnya menjadi tahu siap saji. Jam kerja untuk produksi tahu dari jam 7 sampai jam 15 WIB. Berikut bagan dari UD Sumber Makmur ini yaitu ada pemilik, lalu ada mandor, serta karyawan. Nah, pelaksanaan pada industri tahu Sumber Makmur ini, proses produksi pada usaha tahu ini dilakukan setiap hari dan untuk pengambilan keputusan sepenuhnya ditentukan oleh pemilik. Karena dalam hal ini salah satu dari tugas dari pemilik dengan mengambil keputusan penting yang berkaitan langsung dengan usaha yang ada di industri tahu UD Sumber Makmur ini. Dan untuk pengawasan secara teknis dilakukan pada saat proses produksi tahu, sedangkan untuk pengolahan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh pemilik. Lalu ada aspek sosial ekonomi. Pada industri tahu UD Sumber Makmur memiliki dampak pada perekonomian masyarakat sekitar karena tenaga kerja dari industri tahu ini berasal dari masyarakat sekitar dan usaha pada industri tahu di UD Sumber Makmur ini sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir ada aspek AMDAL. Industri tahu ini tidak memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan sekitar, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang dihasilkan oleh industri ini yaitu limbah, yang mana limbah tersebut langsung dialirkan ke laut menggunakan pipa. Dan untuk dampak positif dari industri ini yaitu limbah dapat dijual kembali. Berikut lampirannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.